tidak sememuaskan dengan kepuasan secara emosional dan secara batin yang kita peroleh ketika kita mengabdikan diri kepada kampung halaman sendiri, kepada sesama masyarakat adat. Dan menurut saya memilih kekayaan itu, yang saya pilih kekayaan, merasa bangga dan puas bekerja untuk masyarakat adat ketimbang materi, ketimbang uang, ya. Aman ini sebenarnya kan aliansi masyarakat adat Nusantara. Apa sih concernnya Aman ini sebenarnya? Nah, di Indonesia saat ini yang Undang-Undang Dasar 45, hak-hak masyarakat adat berhenti di situ. Pengakuan masyarakat adat di Indonesia oleh para pendiri bangsa diakui bahwa sudah ada masyarakat adat di Indonesia yang berdiri waktu itu dideklarasikan sebagai bangsa, tapi berhenti di situ. Sampai detik ini belum ada secara khusus undang-undang yang memastikan bagaimana Indonesia bisa memenuhi, bisa mengadministrasi dan bisa melindungi yang disebut dengan masyarakat adat dan hak-haknya. Dan berhenti di situ, sehingga yang lahir berbagai undang-undang dan kebijakan yang lahir sejak Indonesia merdeka itu justru banyak yang menjadi, pertama, terkotak-kotak karena sektoral, dan yang kemudian yang kedua menjadi alat legalisasi untuk merampas wilayah adat. Yang tadi itu yang saya sebutkan, untuk diberikan kepada perusahaan, diberikan kepada tambang, diberikan kepada sawit, untuk pembangunan jalan tanpa diberitahu sama sekali. Nah, itu yang menjadi keprihatinan utama, menjadi concerns utama kenapa lahir gerakan masyarakat adat di Indonesia. Dan karena ada terjadi pemiskinan, terjadi perampasan wilayah adat, dan semuanya itu bersumber karena memang negara ini tidak punya framework untuk melindungi dan mengakui dan mengadministrasi masyarakat adat, dan termasuk mengadministrasi yang disebut dengan tanah-tanah ulayat, ya, yang kolektif. Nah, itu banyak masalah nanti kita bisa temukan di Toraja untuk urusan itu. Kita menemukan ada banyak sekali persoalan di mana itu tadi saya bercerita tentang diri saya, anak muda yang kok kampung sudah kosong. Ya, semuanya itu bermimpi tentang kota. Nah, kita kemudian ada revolusi industri, ada revolusi hijau yang membuat kita sudah kehilangan kepercayaan dan dipaksa untuk percaya bahwa yang baik itu adalah yang datangnya dari luar, pupuk kimia, segala macam, plastik, segala macam. Tapi sekarang makin kesini dunia menyadari bahwa asumsi itu salah, teori itu salah, sehingga harus balik lagi. Nah, itu yang menjadi concern Aman, sehingga Aman berdiri tahun 99 untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat sekaligus menjadi organisasi solidaritas bagi masyarakat adat di seluruh Nusantara untuk bisa bersama-sama menyuarakan suara dan saling dalam bahasa Indonesia itu senasib sepenanggungan. Tercoba ini ya, dibilang berat juga, tapi maksudnya tanggung jawab, maksudnya concern dari Aman ini ternyata memang bukan bicara tentang 1-2 orang di satu wilayah, tapi seluruh masyarakat adat di seluruh Nusantara. Saat ini ada sekitar 20 juta yang anggota Aman, 20 juta jiwa. Ada 2.449 komunitas anggota Aman, termasuk yang di Toraja, dan kami punya 114 pengurus daerah. Di Toraja ini namanya Aman Toraya, yang meliputi 2 kabupaten. Jadi Aman Toraya berdiri sebelum ada pemekaran, melayani 32 wilayah adat. Dan setelah terjadi pemekaran, mereka memutuskan untuk tidak ada pemekaran pengurus Aman, pengurus daerah, tetap menjadi Aman Toraya untuk menjaga keutuhan 32 wilayah adat itu. Dan kita punya 21 pengurus wilayah, itu tingkatnya, levelnya setingkat provinsi, tapi ada juga provinsi yang punya satu provinsi 2
pengurus wilayah, ada juga provinsi yang 2 provinsi masih dilayani oleh 1 pengurus wilayah seperti Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan ini unik karena ada 2 pengurus wilayah, Aman Tanelu dan Aman Sulsel, dan Aman Sulsel ini masih melayani yang di Sulawesi Barat karena waktu Aman Sulsel berdiri belum ada pemekaran provinsi. Sulawesi Barat. Iya. Iya, dan kemudian ya 1 di nasional ya, pengurus besar. Jadi ya kalau melihat ini penting atau tidak, makin ke sini apalagi selama krisis pandemi, kami yakin di Aman, kami yakin betul bahwa masa depan itu ada di kampung-kampung, masa depan itu ada di masyarakat adat. Dan ketika selama pandemi yang luluh lantak kan kota-kota besar yang dilanda, setiap terjadi krisis ini kita harus belajar dari apa yang terjadi dari sejarah-sejarah sebelumnya. Setiap terjadi krisis ekonomi kan yang krisis kan yang ada yang urusannya dengan uang di kota-kota besar ya, yang urusannya dengan saham segala macam, urusannya dengan pabrik-pabrik yang memang sangat tergantung dengan pasar dan uang. Kampung-kampung kan tidak terdampak. Selama pandemi ini kampung-kampung justru jadi tempat untuk pulang kampung karena di kota tidak aman. Jadi kita harus sadar dengan pelajaran ya, dengan bukti-bukti yang sudah disampaikan oleh alam semesta kepada kita, oleh dunia kepada kita, bahwa sebenarnya kita harus bukan kembali ke belakang tapi harus menjadi lebih bijak bagaimana segala pengetahuan dan praktek tradisi yang sudah diwariskan oleh leluhur kita itu bisa dilihat kembali dan dijadikan pegangan untuk hidup bergerak ke depan yang lebih baik. Luar biasa sekali. Dan saya sampai terkesima loh sama sharing dari Ibu Ruka. Tapi masih banyak ini yang kita akan bahas. Ibu Ruka Sambalinggi sebelumnya di 2017 sampai 2022 sudah menjadi Sekjen Aman dan kembali terpilih lagi bulan Oktober kemarin untuk periode 2022 sampai 2027. Nah, ini kan Ibu juga adalah sosok perempuan yang menjadi pemimpin organisasi terbesar adat di dunia. Ini kan di dunia caranya ya. Itu suka dukanya, lika-likunya kayak gimana sih Bu? Apalagi ini sosok perempuan dari Toraja. Pertama, saya ini mungkin cukup beruntung ya dibanding dengan perempuan-perempuan yang lain. Saya lahir besar di keluarga yang orang tua kami tidak menekankan perbedaan jenis kelamin. Dari kecil kami semua harus kerja, jadi semuanya pertama kamu laki-laki perempuan semua harus kerja. Dulu dengan kakak saya kami giliran, kalau kakak yang menyapu rumah saya yang cuci piring atau sebaliknya, kami semua ini. Nah jadi ada modal kesetaraan itu memang penting di rumah. Nah kita sebagai orang Toraja juga sebenarnya tidak kesulitan dengan melihat kepemimpinan perempuan ya. Dalam sejarah Toraja gitu, perempuan pemimpin, panglima perang, pendeta, saya bicara tentang pendeta-pendeta agama leluhur Aluk Todolo, ada orang Toraja, ada perempuan di kampung-kampung, ada perempuan, termasuk ada satu leluhur saya dari Rantebuah namanya Indo Rante yang dulu menjadi kepala adat. Jadi tidak terlalu susah untuk kita sebagai perempuan Toraja. Nah, kan tetapi tidak semua masyarakat adat itu sama dengan orang Toraja. Dan ketika saya bergerak di luar Toraja, situasinya bisa berbeda. Saya sebagai perempuan pernah di satu tempat harus, bukan dipaksa ya, diminta untuk menggunakan kerudung misalnya, dan buat saya itu hanya bagian dari komunikasi
pergaulan dan bagian dari menghargai tradisi yang mereka sudah praktekkan di situ. Jadi saya tidak pernah mencoba datang untuk petantang-petenteng bahwa kalau saya di Toraja begini, saya di tempat lain juga harus begini. Yang namanya kita masuk ke kandang kambing mengembik, masuk kandang kerbau jadi kemudian tapi dengan cara seperti itu kita bisa mulai dari dalam membuka ruang-ruang itu melalui dialog. Dan menjadi perempuan itu tantangannya memang berlipat-lipat. Tantangannya berlipat-lipat karena pertama, dunia ini memang sudah bias terhadap perempuan, tidak adil terhadap perempuan. Yang kemudian yang kedua, di kampung-kampung, di masyarakat adat dan termasuk di Toraja, meskipun kita melihat Toraja jauh lebih maju di urusan perempuan, tapi sebenarnya masih banyak sekali bias-bias dan ketidakadilan yang terjadi. Ada perempuan adat yang tidak boleh mewarisi dari orang tuanya, gitu. Ada yang harus meninggalkan keluarganya sepenuhnya menjadi milik keluarga suaminya ketika dia sudah menikah. Nah, sehingga misalnya perempuan-perempuan seperti ini, apapun yang terjadi dengan hidupnya, dia tidak mungkin bercerai karena dia tidak punya tempat untuk pulang, karena dia sudah dianggap keluar dari keluarganya. Nah, kalau kita di Toraja kan tidak ada yang seperti itu. Ada perempuan-perempuan yang memang tidak dibolehkan untuk ikut di dalam pengambilan keputusan. Jadi apapun yang terjadi dengan nasibnya itu ditentukan oleh orang lain. Nah, sementara kalau kita melihat dari sisi kesetaraan, dari sisi keadilan, itu adalah hal-hal yang tidak bisa diterima. Nah, ini yang mempengaruhi juga kehidupan, bukan hanya kehidupan di kampung, bukan hanya kehidupan bernegara, bahwa di banyak tempat ketika komunitasnya mengalami pemiskinan, maka yang akan menjadi yang paling miskin itu perempuan, karena berbagai faktor tadi itu. Lalu ketika misalnya terjadi kekerasan misalnya dalam perampasan wilayah adat, yang paling rentan itu juga perempuan. Banyak perempuan yang digunakan sebagai tameng ketika terjadi bentrokan dengan masyarakat, dengan perusahaan atau dengan aparat, ya, polisi, tentara. Kita jarang mendengar kata-kata itu di Toraja karena di sini tidak terjadi, tapi di tempat lain terjadi. Lalu kalau terjadi misalnya pencemaran lingkungan, maka perempuan, karena alat reproduksi kita sebagai perempuan itu jauh lebih terekspos, terbuka, maka ketika terjadi pencemaran, perempuan yang akan rentan mendapat ekspos racun atau penyebab penyakit yang pertama, ya, dan belum lagi karena peran domestik perempuan. Kalau yang tercemar tanah, perempuan pergi ke sawah, perempuan pergi ke ladang. Kalau yang tercemar air, perempuan yang pergi ambil air di sungai, ambil air di sumur, dan bawa anaknya misalnya ke sumur dan ke sungai untuk mandi, untuk cuci. Inilah kelompok yang paling rentan. Dan bias-bias yang sudah muncul di masyarakat memang menempatkan kita perempuan itu jauh lebih lemah. Jadi selalu meskipun muncul sosok perempuan yang dianggap kuat, tapi selalu ada seperti menggantung, tapi dia perempuan, dia kuat nggak ya jalan kaki, dia mampu nggak ya menghadapi tekanan yang begitu kuat. Yang tidak disadari adalah perempuan sesungguhnya secara mental dan secara emosional itu adalah jenis yang paling tangguh, karena kita sudah biasa menghadapi tekanan yang luar biasa. Jadi di dalam krisis ternyata perempuan yang banyak menjadi survivors, ya, menjadi survivors. Nah, menjadi pemimpin perempuan, hal-hal ini juga banyak terjadi, banyak saya alami. Akan banyak yang Kakak Jen capek, wah Kakak Jen kira-kira, jadi banyak concern yang bukan
tidak ada urusannya dengan intelektualitas saya. Tidak, saya yakin teman-teman tidak meragukan itu. Tidak ada hubungannya dengan kekuatan kita secara emosional dan secara mental, tapi lebih pada fisikal. Ya, apakah kuat jalan, apakah kuat ini. Nah, saya merasa bersyukur karena hal-hal seperti itu kalau diaman, karena dari awal kita sudah bicara tentang perempuan pemimpin, laki-laki juga bisa pemimpin, anak muda juga bisa memimpin, sudah banyak dibicarakan sehingga makin kesini tekanan-tekanan terhadap saya sebagai pemimpin yang kebetulan jenis kelaminnya perempuan itu tidak terlalu signifikan, tidak terlalu mengganggu. Tapi masih sangat mengganggu di level-level yang lebih bawah, level kampung, kemudian level pengurus daerah, level pengurus wilayah, ada level region. Masih perempuan-perempuan yang kebetulan bergabung di ada organisasi sayap aman yang namanya Perempuan Aman, itu masih banyak mengalami diskriminasi, masih banyak mengalami tekanan-tekanan untuk tidak maju. Misalnya, kamu diam ya, ini kamu nggak mungkin bisa memimpin kalau kamu perempuan. Atau mengatakan, laki-lakinya mengatakan, oh tidak ada perempuan yang bisa memimpin di tempat kami. Meskipun itu tidak benar. Ketika ditanya, nggak mungkin, saya tunjuk ya yang bisa. Mereka bilang tidak diizinkan oleh suaminya misalnya. Jadi ada masih banyak sekali alasan-alasan yang tidak mendasar dan tidak masuk akal di level yang lebih itu kampung, pengurus daerah, pengurus wilayah. Dan itu tentu saja menjadi tantangan buat kami, masih harus terus membenahi hal-hal seperti itu. Tapi justru malah di level yang dasar paling bawah ini yang jadi tantangan ya perempuan. Tantangan terbesar bagi banyak perempuan ya, untuk kemudian minimal kan ada istilah nothing about me without me. Ya, jadi tidak ada satupun yang boleh terjadi dalam hidup saya, terhadap diri saya kalau itu bukan keputusan saya. Ya, my life, my decisions. Nah, tapi itu tidak terjadi dengan perempuan-perempuan. Kita harus bisa bersikap tidak mendua, tidak double standar, tidak hipokrit, tidak munafik. Jadi kita misalnya begini, kita lihat dalam lingkup yang lebih besar Indonesia, kedaulatan Indonesia. Tentu saja kita tidak mau negara-negara lain menentukan nasib kita sebagai bangsa Indonesia. Kita orang Indonesia menentukan nasib kita sendiri sebagai Indonesia. Keputusan kita sendiri, tidak boleh diintervensi oleh pihak lain. Nah, turun ke level yang berikutnya, masing-masing provinsi punya kedaulatannya, masing-masing kabupaten, masing-masing desa, masing-masing ini juga harus berlaku sama justru dengan manusia, karena prinsip itu adalah prinsip kemerdekaan yang paling hakiki, yaitu di pengambilan keputusan. Nah, ketika perempuan-perempuan di kampung-kampung sudah tidak punya akses terhadap pengambilan keputusan, maka sesungguhnya kita harus jujur mengatakan bahwa mereka itu bukan perempuan-perempuan merdeka. Belum merdeka. Nah, inilah tanggung jawab kita semua ya, bukan hanya sebagai perempuan, tapi sebagai masyarakat adat dan khususnya para pemimpin-pemimpin. Kita termasuk laki-laki, karena laki-laki itu juga menjadi korban dari disparitas, dari ketidakseimbangan itu, dari ketidakadilan itu. Laki-laki belum tentu menikmati posisi-posisi superior yang ada seperti ini, dan mereka menjadi korban. Karena ada Ada stereotip. Jadi semua ketidakadilan, ketidakseimbangan itu justru dipelihara dengan stereotip. Dan biasanya itu urusannya dengan kekuasaan, penumpukan kekuasaan. Bukan tidak di semua laki-laki, tapi pasti ada elit-elit yang memerlukan penumpukan kekuasaan itu di tangan laki-laki.
ini tapi dinamika ini kan ibu sudah lewati dari awal menjabat ya, jadi sekjen. Tapi luar biasa sekali bisa terpilih 2 kali. Aman itu punya mekanisme demokrasi yang kita mencoba mempraktekkan sejak dalam 2 periode ini yang disebut dengan demokrasi deliberatif, demokrasi musyawarah mufakat. Nah, kalau kita lihat di pendiri bangsa ini, gagasannya adalah demokrasi Indonesia itu, demokrasi Pancasila itu adalah musyawarah mufakat. Tapi kan kemudian sekarang ini yang terjadi adalah demokrasi liberal yang one man one vote, tidak ada lagi aspek musyawarahnya. Nah, sehingga termasuk di kampung-kampung musyawarah-musyawarah adat, kombongan-kombongan itu tidak lagi dihargai sebagai bagian dari pengambilan keputusan tertinggi. Nah, di Aman kami mencoba mempraktekkan itu. Jadi pemilihan sekjen setidaknya dalam 2 periode ini itu sudah tidak one man one vote, tapi melalui, jadi di Aman tidak ada yang namanya seperti caleg yang pilih saya atau saya mau maju. Nah, kalau di Aman sekjen itu dipilih berdasarkan usulan dari kampung-kampung, usulan dari pengurus. Jadi mereka yang akan mengusulkan, oke, dari pengurus daerah ini kami mengusulkan Ruka Sombolinggi, Erasmus Cahyadi, Mina Susana Setra, Arifin Saleh, Ostobio. Jadi masuk nama-nama itu semua, dan itulah yang kemudian disaring, dimusyawarahkan lagi. Kira-kira siapa saja ini? Nah, baru muncul kemarin itu, kemudian 9 nama itu terakhir, dan siapapun yang terpilih itu sudah bukan pertanyaan lagi, karena siapapun yang terpilih itu pasti sudah yang terbaik. Jadi kemudian kita tahu gitu kan, yang disampaikan ke kami ini itu adalah kamu diusulkan oleh pengurus ini, oleh wilayah ini, anggota ini untuk menjadi sekjen Aman, dan disitulah proses musyawarah terjadi. Jadi tidak ada mencoblos kalau di Aman. Tapi biasanya kan kalau musyawarah mufakat itu makan waktu yang cukup lama. Oh iya, setahun prosesnya. Oh, memang sudah ini. Setahun prosesnya, tapi itu yang membuat pertama tidak menjadi momok yang menghantui Kongres, karena kalau terjadi pemilihan di ujung ketika Kongres itu pasti kacau, seperti pemilihan organisasi-organisasi modern lainnya. Coba kita lihat pemilihan ya misalnya organisasi-organisasi mahasiswa berlempar kursi, ini segala macam, atau parpol kan, atau parpol gitu. Meskipun ada parpol yang kita sudah tahu dari dulu sampai sekarang ketua umumnya siapa gitu kan. Jadi itu tidak terjadi lagi karena semua orang sudah tahu, oh ini calonnya. Jadi siapapun dari orang itu yang dipilih itu sudah pilihan terbaik. Jadi justru di antara kami nih, yang di antara calon-calon itu yang diminta, oke, siapa yang bersedia nih? Nggak ada yang bersedia kan, semua nggak mau. Akhirnya di ujungnya ya mungkin itu yang disebut dengan di Aman kami punya motto untuk berjanji itu kepada alam semesta, kepada leluhur, dan tentu saja Allah, Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalau kami percaya bahwa siapapun yang terpilih mungkin itu sudah yang terbaik buat kami. Sudah menjadi sudah menjadi, karena semua ini sama-sama kualitasnya. Padahal sudah lama sekali, maksudnya di Indonesia ini kan memang kebanyakan ya dalam memilih seorang pemimpin itu kita pasti voting karena pikirnya lebih cepat, lebih pasti gitu. Tapi daya rusaknya lebih besar. Demokrasi liberal itu daya rusaknya mungkin
tidak terbayangkan, tapi di dalam kajian kami, di dalam pengalaman kami di Aman, daya rusaknya luar biasa, khususnya untuk orang-orang di kampung, kepada masyarakat. Jadi saya ingat ada satu kali di masyarakat adat di Banten, mereka mengatakan, kami sudah lelah berkelahi, kami capek, mau pemilihan bupati kami diadu, mau pemilihan kepala desa kami diadu, belum sembuh muncul lagi pileg, diadu lagi kami. Jadi masyarakat itu dibuat dari waktu ke waktu itu mentalnya adalah berkelahi, beradu, dan energi dari satu periode ke periode lainnya itu hanyalah energi untuk rekonsiliasi. Belum habis lukanya, belum sembuh, beradu lagi karena ada pemilihan kepala desa. Belum sembuh perpecahan, adu lagi karena ada pemilihan bupati. Belum lagi, ini ada lagi caleg. Jadi kemudian menumpuk, dan scar atau bekas luka yang ditinggalkan itu nggak akan pernah sembuh. Akan pernah sembuh, dan itulah yang harus kita pikirkan ke depan, ya, betapa demokrasi liberal, one man one vote yang kita praktekkan selama ini sudah sangat merusak. Apalagi Toraja yang terkenal sebagai yang biaya pemilunya sangat tinggi, paling tinggi di seluruh Indonesia, khususnya pemilihan bupati. Nah, baik, kita beralih ini, Bu. Dari semua wilayah adat yang ada di Indonesia, itu yang paling umum isunya itu apa sih? Selain wilayah, kalau tadi kan mungkin kayak Ibu udah bilang, ternyata permasalahan adat di luar sana, di luar Toraja itu tidak berbeda. Kita di sini. Ya. Gitu. Yang paling banyak itu isu-isu apa sih? Yang paling banyak sampai sejauh ini, karena tadi itu dasarnya belum ada undang-undang itu yang melindungi itu, belum ada pengakuan secara resmi, maka dasarnya itu adalah semuanya itu urusannya perampasan tanah. Perampasan tanah itu kasus yang paling besar, dan dampaknya yang paling negatif itu di situ. Tapi dampak negatifnya bukan hanya kepada masyarakat adat, tapi juga justru kepada pemerintah daerah. Pada pemerintah daerah, karena apalagi sekarang semua sistem, semua keputusan itu lebih sentralistik lagi. Kita kembali lagi seperti masa sebelum ada otonomi daerah. Pemerintah daerah tidak punya lagi kekuatan di situ. Jadi melukai, menciderai masyarakat adat dan juga pemerintah daerah. Itu yang menjadi masalah terbesar saat ini, bukan hanya di masyarakat adat, tapi kita di Indonesia, di seluruh Indonesia. Dan itu yang paling umum, paling banyak terjadi. Oke. Di Toraja? Di Toraja banyak, cuman di Toraja kasus-kasus seperti itu, ada praktek elitisme di Toraja ini. Seperti apa itu? Seperti kalau sudah dia misalnya orang Toraja yang mantan pejabat-pejabat tinggi atau ini, dia yang kemudian ada namanya elite capture dalam perampasan wilayah adat itu. Elite capture di mana elit-elitnya akan di-hire untuk menjadi pihak-pihak yang akan bergabung dengan perusahaan itu. Ya, elite capture ini adalah anak-anak adat pastinya. Biasanya lahir dari kelas-kelas pemimpin. Nah, kita ada beberapa perusahaan asing di Toraja ini. Asing artinya bukan punya orang Toraja. Kemudian ada juga perusahaan-perusahaan besar yang dikuasai oleh pemilik perusahaan itu. Tinggal dicek aja, saya nggak perlu sebutkan namanya satu persatu karena nggak banyak di Toraja ini. Tapi elite capture menunjukkan
itu terjadi, makanya perusahaan itu akan susah untuk digugat. Karena ada elit-elit Toraja yang diuntungkan di situ. Dan elit-elit ini adalah orang-orang yang berasal dari latar belakang orang-orang yang punya power, kuasa. Nah, kalau selama ini di Toraja peran-perannya pemerintah daerah itu seperti apa dalam menghadapi masalah-masalah masyarakat adat di sini? Kalau di Toraja sekarang misalnya di Lembang, kita kan punya namanya Lembang ya, bukan lagi desa. Peran pemerintah misalnya sekarang ini ada adat pendamai. Adat pendamai. Jadi di masing-masing Lembang juga di kecamatan ada. Nah, yang harus dicek kemudian adalah bagaimana peran itu bisa diperluas dan diperkuat. Ya, jadi yang saya dengar adalah ada desa atau apalagi kalau kelurahan sudah tidak memungkinkan itu karena mereka tidak punya anggaran. Nah, ini yang harus dilihat baik-baik. Kemudian saya perhatikan juga misalnya di dalam regulasi tentang upacara adat ya, masih dukungan pemerintah cukup. Sayangnya kalau saya lihat sekarang ini ada pengaburan antara apa yang disebut dengan adat atau tradisi dan dengan urusannya dengan yang bukan, misalnya dalam hal ini judi. Ya, misalnya dalam hal ini judi. Saya ingat dari apa yang saya dengar dari orang-orang tua, si Parak Londong di Toraja itu ada banyak social significance-nya ya. Ada banyak sekali penanda-penanda dalam banyak sekali sejarah, banyak sekali cerita yang menunjukkan bahwa Londong, si Parak di Toraja itu bagian dari adat dan tradisi. Tapi judi itu bukan. Judi itu justru menjadi alat untuk menghancurkan Toraja di masa lalu. Saya ingat beberapa waktu yang lalu pembicaraan kami sini, judi itu kan adalah penyakit masyarakat. Memang. Nah, memang. Dan itu tadi ada beberapa kelompok orang-orang yang mungkin memang kepentingannya untuk berjudi, tetapi kemudian mengaburkan antara judi dengan adat dan tradisi. Jadi di dalam upacara-upacara adat, dalam ritual-ritual itu kemudian ada sabung ayam, tapi kemudian ditunggangi dengan judi. Dan itu kemudian dilegitimasi, oh ini ritual, ini upacara adat. Saya pikir ini yang pemerintah perlu tegas, ya. Pemerintah perlu tegas dan mungkin perlu diregulasi. Bagi yang mau berjudi ya udah bikinkan tempatnya saja. jangan menodai ritual dan upacara adat dengan hal-hal yang memang bukan tradisi. Saya pikir buat saya itu menjadi penting untuk meletakkan batas yang sangat jelas antara adat tradisi dan dengan yang hobi seperti judi. Tapi kan bukan cuma di pas sabung ayam saja, Bu. Silaga pedong pun juga kan. Persis. Susah nih kalau mau dibuatkan arenanya. Saya pikir disitulah otoritas dari pemerintah daerah untuk bisa membuat peraturannya dan menegakkan aturan-aturan itu. Itu yang menurut saya di Toraja. Kemudian Toraja ini tantangan kita adalah dulu itu tahun 2001 ada SK Bupati, waktu itu masih Tanah Toraja namanya, tentang pengakuan 32 wilayah adat di Toraja. Nah, tapi sampai sejauh ini hutan-hutan kita yang selama ini sudah diklaim oleh pemerintah, oleh dalam hal ini kehutanan sebagai hutan negara, itu belum dikembalikan. Karena Undang-Undang Dasar 45 mengatakan bahwa itu miliknya orang Toraja, bukan milik negara. Jadi sudah ada. Ada putusan MK 35 tahun 2013 yang mengatakan bahwa
bahwa hutan adat itu bukan hutan negara. Nah, hutan adat itu sederhana melihatnya, dia berada di dalam wilayah adat. Artinya seluruh wilayah di Toraja ini, Tanah Toraja dan Toraja Utara, itu adalah terbagi habis atas 32 wilayah adat. Artinya seluruh hutan di Toraja adalah hutan adat. Nah, ini yang belum diurus oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah untuk kemudian dikembalikan sebagai hutan adat, dan itu hanya bisa dilakukan melalui perda. Pertama perda, lalu kemudian bikin melalui administrasi dengan KLHK supaya itu bisa dikembalikan sebagai wilayah adat. Nah, tetapi harus ada pengaturannya. Misalnya wilayah-wilayah yang memang selama ini bahkan dari dahulu kala oleh nenek moyang kita disebut sebagai pengala untuk air, untuk berburu, ya jangan karena sudah jadi hutan adat lalu kemudian kita habisi, nggak boleh gitu, karena itu juga bertentangan dengan hal-hal nilai-nilai masyarakat adat. Itu leluhur kita dari dulu yang mewariskan Tondok Lepongan Bulan ini, 32 wilayah adat ini tidak bersikap seperti itu. Mereka bersikap sangat bijak, bahkan mengatur di mana tempat-tempat yang harus dijaga untuk mata air, di mana tempat-tempat yang harus dijaga untuk berburu, dan itu tidak boleh diganggu. Nah, sehingga kalau kita memang mau mengambil kembali hutan kita sebagai hutan adat, sikap pun harus kita lakukan. Sikap seperti layaknya masyarakat adat pun juga harus berlaku. Dan seperti apa ya? Ya jangan kemudian karena sudah kembali lalu kemudian semua kayunya diambil dan dijual. Nah, itu saya dengar itu terjadi di Toraja ya. Makanya pengembalian hutan-hutan adat di Toraja tetap harus melalui proses kombongan dan tetap melalui proses kesepakatan antara pemerintah dengan masyarakat adatnya untuk fungsinya. Kita tetap harus menjaga fungsi-fungsi itu. Nah, ini dari tadi kita bicara ada undang-undang, ada aturan-aturan pengakuan tentang masyarakat adat. Saya juga sempat membaca bahwa Ibu Roka bersama teman-teman di Aman memperjuangkan RUU masyarakat adat. Ya. Apa sih isi dari RUU masyarakat adat ini yang sampai harus diperjuangkan, dan kenapa mungkin cerita apa yang menjadi kendala, kenapa sampai sekarang itu masih belum bisa disahkan setelah bertahun-tahun ini diperjuangkan? Iya, jadi sebagai info bagi teman-teman, RUU ini masuk lagi untuk tahun berikutnya. Nah, tetapi itu tadi, ini sudah 1 dekade lebih ada di DPR, dan dari tahun ke tahun itu hanya menjadi jualan saja. Bahkan ketika mau pemilu itu kemudian diangkat lagi. Kami tidak akan seperti itu lagi, karena undang-undang ini menjadi super penting tadi itu untuk bisa mengoperasionalisasikan hak-hak masyarakat adat yang ada di dalam Undang-Undang 45, untuk bisa mengurai konflik masalah-masalah besar yang kita hadapi selama ini karena ketiadaan undang-undang masyarakat adat, perampasan wilayah adat, kemiskinan, kemudian urusan pangan, urusan pendidikan, urusan budaya segala macam. Itu semua ada dalam undang-undang masyarakat adat ini rancangannya. Dan kemudian menyusun kembali, ke depan membangun Indonesia berbasis nilai-nilai Nusantara, nilai-nilai masyarakat adat akan seperti apa. Jadi sesungguhnya undang-undang masyarakat adat ini akan menjadi jalan keluar, jembatan emas buat Indonesia ke depan ya. Tadi saya sudah sebutkan, menghadapi krisis kita nggak bisa main-main. Sekarang ini sudah terbukti bahwa daya tahan, resiliensi, daya lenting dari sebuah bangsa itu adalah lokalitas. Sekarang ini misalnya kita lihat ya, perang
di Rusia mempengaruhi semua. Ya. Kemudian perubahan iklim yang ekstrim mempengaruhi semuanya. Ada banyak sekali bahkan makanan yang harus diimpor itu nggak akan sampai karena emang nggak bisa transportasi. Jadi mulai dari sekarang kita harus bisa menghitung di dalam situasi krisis seperti itu, andalan dari rumah kita sendiri itu di mana. Dan di dalam pengamatan kami dari studi-studi kami di Aman, jawabannya itu di wilayah-wilayah adat. Nah, termasuk di Toraja gitu, itu harus menjadi pertimbangan ke depan. Bagaimana kita bisa misalnya gini, saya tantang kita orang Toraja, berani nggak tidak ada lagi beras datang dari luar? Itu kan berarti harus menguatkan. Artinya apa? Artinya kita kan tidak punya pangan yang cukup. Secara real kita ini sangat rentan. Kita sangat rentan. Sudah sawah kita nggak luas, pun kemudian beras dijual. Karena apa? Karena ya andalannya cuma beras, misalnya. Kalau masuk akal kalau kita misalnya masih membeli beras untuk upacara-upacara adat, karena itu kan melampaui kapasitas yang bisa ditanggung oleh sawah kita di kampung. Ya. Tapi kalau untuk sehari-hari, konsumsi sehari-hari masih harus beli beras, itu tanda tanya besar. Termasuk sayur-sayuran, masa sih Toraja ini yang seluas ini masa sih harus impor sayur dari luar? Ada ketokon katanya juga dari luar loh. Padahal ciri khasnya Toraja. Itu jadi satu pertanyaan. Nah, berarti ada peran-peran untuk memperjuangkan ini ya di dalam RUU masyarakat adat itu. Ya, itu semua hanya bisa terjadi ketika Undang-Undang Masyarakat Adat ini disahkan untuk bisa memberikan posisi kepastian hukum yang lebih jelas untuk masyarakat adat, termasuk dalam meregistrasi tanah-tanah ulayat. Dan itu yang selalu menjadi sumber persoalan selama ini, karena ada banyak yang mengatakan hak-hak masyarakat adat itu akan menghambat pembangunan. Itu menurut saya itu fitnah yang tidak benar sama sekali, karena justru masyarakat adat tidak pernah menolak pembangunan. Tapi yang ditolak itu adalah pembangunan yang memaksa, yang dipaksakan. Jadi dipaksakan artinya ditentukan oleh orang lain. Tadi saya bicara tentang menentukan nasib sendiri ya. Yang kemudian tiba-tiba aja sudah ada bulldozer depan rumahnya dan tanahnya sudah menjadi milik orang lain. Itu kan tidak masuk akal. Kalau kita di Toraja pasti namanya Ma'umbun Sumpu, itu sudah pasti udah kita akan melawan sampai titik darah penghabisan kalau itu sampai terjadi di kita. Nah, di tempat lain itu terjadi. Nah, yang ingin kami sampaikan, yang selama ini kami komunikasikan adalah kepastian hak masyarakat adat itu adalah kepastian usaha. Kepastian untuk perusahaan-perusahaan bisa bergerak di wilayah adat, kepastian untuk pemerintah untuk melakukan pembangunan di wilayah-wilayah adat tanpa perlu dilawan, tanpa perlu ini segala macam. Jadi tadi itu saya sebutkan jembatan emas sebenarnya Undang-Undang Masyarakat Adat ini. Berarti seharusnya jika RUU Masyarakat Adat ini disahkan, berarti kayak selama ini kalau kita sering dengar ada konflik-konflik antara masyarakat adat dengan anggaplah calon investor atau apa, itu sebenarnya mestinya tidak terjadi lagi. Ya, itu salah satu dari dari tawaran kami karena memang pelajaran dari bukti-bukti dari selama ini, kalau terjadi hal seperti itu pasti karena tidak ada pengakuan terhadap masyarakat adatnya. Di tempat-tempat yang ada pengakuan terhadap masyarakat adatnya tidak pernah terjadi hal seperti itu. Tapi dalam hal ini pengakuan seperti apa sih yang Iya, pengakuan terhadap status sebagai masyarakat adat, pengakuan atas wilayah adat, pengakuan atas kekayaan yang ada di dalamnya. Jadi seperti gini, kita punya rumah. Kalau sederhana melihatnya, kita punya rumah. Kalau ada yang mau bertamu,
Masa sih tamunya datang langsung dobrak pintunya, langsung ke dapur makan berak dan lalu rumahnya dibakar? Kan itu perampok. Nah seperti itulah perusahaan dan pemerintah selama ini terhadap masyarakat adat, tidak menghargai, tidak mengakui. Nah kalau terjadi pengakuan masyarakat adat, maka prosesnya akan masih di luar Pak, belum masuk rumah di pagar sudah mana semua raka, mana semua talendu opa, oh iya mereka melai mau kemana? Oke betul kami mau ke sana tapi ini kayaknya kami ke malaman, apakah boleh kami menumpang? Oh boleh, silakan masuk. Nah proses pembangunan yang analoginya persis sama seperti itu, karena kalau ada tamu di rumah kita datang, kita tuh sudah bisa menghitung mereka akan tidur di mana, di kamar mana, akan makan apa, akan minum apa, pakai selimut mana. Jadi yang punya rumah dalam hal ini masyarakat adat sudah tahu apa yang ada di atas meja ketika pembangunan ini terjadi. Nah dari situlah kemudian terjadi negosiasi, terjadi dialog yang selama ini tidak pernah terjadi seperti itu. Segera ya Bu ya. Amin. Mudah-mudahan ada mujizat Natal. Kalau mujizat memang ada ya. Kita kalau umpamanya yang selalu saya percaya juga secara pribadi ya, niat baik selalu ada jalannya. Ya. Dan ini adalah niat baik dari maksudnya karena kita mau menghindari konflik. Ya. Di sini kan kita mau tetap ada kesepahaman antara orang-orang yang mau memajukan daerah tapi juga sebagai tuan rumah ya, gitu, persis. Tangkapnya dan ya semoga segera. Amin. Ya, nah kita kembali lagi ke peran Ibu Ruka sebagai Sekjen Aman. Ini periode ini yang berjalan ke depan sampai 2027, Aman ini akan dibawa kemana sih? Yang pastinya saya tidak bisa memutuskan akan membawa Aman kemana, karena yang akan saya laksanakan itu semua sudah dituliskan dari Kongres, ada mandatnya. Nah, tapi sebagai Sekjen dan saya sudah kami sudah melakukan konsolidasi di internal dengan deputi saya, dengan para direktur saya, dengan staf-staf saya. Dari pengalaman kami dalam 5 tahun terakhir ke depan ini, kami masih tentu saja organik, masih memperkuat organisasi dan kepemimpinan organisasi, tapi kami ingin terus memperjuangkan undang-undang masyarakat adat, perda masyarakat adat itu bukan pertanyaan lagi, tapi penguatan yang lebih material di kampung, ya, dalam hal kedaulatan pangan, dalam hal bagaimana bisa mengimbangi pasar. Jadi selama ini kan pasar itu selalu membawa barang ke kampung dan kemudian mengambil uang dari kampung. Jadi selama ini sesungguhnya kampung itu disedot habis-habisan. Nah kita ingin bagaimana mengimbangi itu. Minimal itu yang kita sebut sebagai kedaulatan pangan. Minimal apa yang kita makan di kampung itu harus terpenuhi di kampung. Kalau tidak, maka itulah tadi itu akan memperbesar tingkat kerentanan. Kedepan ini kami ingin memperkuat unit-unit usaha milik masyarakat adat, dan ada potensi yang luar biasa di desa-desa, di kepala desa. Ada juga potensi yang luar biasa di pemerintah daerah, yaitu BUMD ya, Badan Usaha Milik Daerah itu perumda, tapi masih banyak sekali perumda-perumda yang belum optimal ya memanfaatkan kekayaan di daerah masing-masing. Nah ini yang menjadi salah satu target operasional Aman ke depannya, target operasi untuk bisa terus bekerja sama dengan daerah, khususnya di Pemda, apalagi yaitu tadi nggak akan kemana-mana itu. Kalau ada apa-apa ke depannya ya pasti bukan pemerintah nasional yang harus kita andalkan, tapi Pemda. Jadi
kami di Aman ingin bekerja lebih kuat dengan pemerintah daerah. Ya, menguatkan lagi sumber-sumber pengetahuan masyarakat adat, para tetua yang punya ilmu, para yang masih bisa mewarisi sekolah-sekolah adat. Kemudian kita akan memperkuat anak-anak muda yang ingin pulang kampung dan tetap tinggal di kampung. Jadi karena itu tadi, kota sebagai sebagai simbol dari kemajuan itu kan tidak benar. Tidak benar itu yang disebut dengan sesuai dengan perubahan zaman. Kota itu tidak sesuai dengan perubahan zaman. Buktinya apa? Kalau krisis, kota yang luluh lantak. Artinya tidak sesuai dengan perubahan zaman. Nah, yang menjadi tempat yang paling stabil kampung. Jadi yang disebut dengan sesuai dengan perubahan zaman itu memang kampung. Nah, bagaimana kita memperkuat dan memajukan kampung-kampung kalau anak-anak mudanya semua mimpinya sudah pergi keluar kota? Dari keluar. Iya. Jadi itu yang ingin kita perkuat ke depan. Tadi ada mention tentang sekolah adat. Kalau di Toraja ada? Di Toraja ada sekolah adat di Kesu, ada di Madandan, ada juga di Mengkendek. Tapi saya belum, selama di sini masih sibuk ke upacara adat, belum sempat mengunjungi mereka. Saya sempat ke Kesu, tapi malam jadi tidak sempat mengunjungi mereka. Tapi itu mulai bergerak. Tapi program sekolah adat itu apa? Program sekolah adat itu tidak bisa ditentukan secara, tidak punya kurikulum yang fix, karena semua itu harus pertama berdasarkan dari ilmu yang ingin dipelajari di kampung itu. Jadi sesuai dengan sangat lokal dia, sangat sesuai dengan kampungnya tersebut, dan kemudian pengajarnya apakah ada gurunya yaitu orang tua, yang anak-anak muda yang ada di kampung-kampung. Saya misalnya di Kesu itu ada Lidong Sarungalo, mereka hanya memfasilitasi, tapi yang mengajarkan itu kan orang-orang tua yang punya ilmu. Nah, anak-anak muda juga harus dicek, anak-anak sekolahnya, apakah mereka menjadi ekstrakurikuler, apakah menjadi setelah sekolah atau sekolah-sekolah akhir pekan atau gimana. Banyak sekali yang bisa dipelajari, termasuk belajar kembali tentang sastra Toraja, bicara lagi tentang pengetahuan. Mungkin saya kurang yakin apakah Mak Pamanta bisa dipelajari di sekolah. Ada yang mau mengajarkan atau gimana? Khawatirnya kalau Mak Pamanta di pawang hujan itu diajarkan di sekolah, nanti tidak terhormat lagi pawang hujan itu. Nanti jadi murahan. Nah, kalau semua sudah bisa. Jadi banyak yang punya. Yoi. Jadi itu memang profesi-profesi yang spesial ya. Tomak Pamanta, Tomak Tinggoro, itu semua profesi yang terhormat, yang spesial. Jadi itu kayak skill khusus yang mungkin itu dipelajari oleh orang-orang tertentu saja. Tapi ada ilmu-ilmu standar yang bisa dipelajari di sekolah-sekolah adat. Dan semua itu tergantung dengan kampung tersebut. Kalau di Toraja ada 3 ya? Ada 3 sekarang ini. Di Kesu, Madandan, dan di Mengkendek. Bisa di Tribunal lihat seperti apa ya di sekolah adat. Baik Bu, sebelum masuk di closing statementnya, ada satu hal yang saya juga pengen tahu ini, bagaimana sih masyarakat adat ini bertahan di tengah-tengah modernisasi sekarang, apalagi tadi kita bicara pembangunan yang semakin cepat, terus juga investor-investor yang masuk dan yaitu datang, kalau dari Ibu tadi penjelasannya kadang datang tanpa permisi gitu. Bagaimana selama ini masyarakat adat di Indonesia itu bertahan dengan situasi seperti ini? Iya. Lagi banyaknya pengaruh-pengaruh dari luar yang membuat kita jadi kayak, salah satunya kan tadi ini anak-anak muda jadi lebih tertarik untuk pergi keluar daripada bertahan. Itu kan pengaruh dari modernisasi juga. Ibu melihat itu gimana? Ya, ada selalu ada 2 sisi ya dari sebuah koin, ya, dari sebuah mata uang. Kita bisa
melihat dari sisi positif, mengambil dari sisi positif dan mengambil dari sisi yang disebut orang biasanya menyebutnya negatif, tapi saya selalu menyebut sisi positif dan negatif itu kan selalu dua sisi yang ada, dan itu menjadi resiko di dalam ilmu bisnis, biasanya itu disebut trade off ya. Itu resiko yang harus ditanggung. Nah, kalau kita melihat dalam sejarah itu justru masyarakat adat yang akan bertahan adalah justru yang paling kontemporer. Artinya yang paling bisa menyesuaikan diri dengan perubahan. Dan kalau sudah tidak bisa menyesuaikan diri perubahan, maka dia akan hilang. Atau yang akan hilang adalah yang tadi itu, dirampas haknya secara paksa sehingga memang dihilangkan. Begitu tanah kita diambil orang, selesai kau bukan siapa-siapa lagi. Nah, modernitas dalam hal ini kalau kita misalnya lihat lagi di sisi bagaimana memperkuat masyarakat adat selama ini, tanpa teknologi komunikasi, teknologi telekomunikasi, maka tentu saja kita memiliki yang namanya GPS misalnya, GPS untuk penanda lokasi. Itu kami gunakan justru untuk perjuangan masyarakat adat. Sangat berguna karena itu yang menjadi alat untuk pemetaan wilayah adat. Kita menggunakan komputer di organisasi. Ya, setiap tahun itu kami harus mengecek komputer itu seperti apa. Itu digunakan untuk berjuang. Kita menggunakan media, menggunakan buku, menggunakan majalah untuk menceritakan kisah-kisah masyarakat adat. Itu semua adalah barang-barang modern. Kalau hanya tinggal bertutur saja, maka itu hanya akan ada di kampung, tidak akan memberikan efek yang meluas yang bisa disampaikan ke tempat lain, sama dengan seperti teman-teman di Tribun News. Di kampung-kampung selama pandemi ini, kalau Aman tidak menggunakan Zoom, kami nggak mungkin bisa bekerja. Nah, jadi itu adalah sisi-sisi positif yang kita nggak mungkin melawan yang namanya progres. Itu nggak mungkin. Namanya masyarakat adat juga, kalau kita mau bicara keaslian masyarakat adat, mau asli yang mana? Mau yang pakai standar yang mana? 50 tahun lalu kah? 100 tahun lalu kah? 1000 tahun lalu kah? Kan tidak mungkin. Yang terjadi adalah bagaimana masyarakat adat itu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan. Dan perubahan itu adalah sesuatu yang tidak mungkin tidak terjadi, itu pasti terjadi. Nah, bagaimana dinamika ini terjadi? Dari sisi yang disebut dengan dampak negatif itu lebih pada di gagasan, di pemikiran. Dampak negatif seperti sekolah misalnya. Sekolah-sekolah memang sengaja dibuat untuk membuat kita lupa dengan diri kita. Lupa dengan ilmu pengetahuan kita. Lupa dengan sejarah kita. Jadi sekolah itu memang aja, sekolah-sekolah modern itu gunanya untuk apa? Untuk menciptakan budak yang bisa ditarik dari kampung untuk menjadi budak di mana saja. Budak-budak yang dalam hal ini dengan bangga menyebut diri sebagai professionals. Kan dicetak. Skillnya masyarakat. Kalau untuk bikin jalan raya, sipil ini itu semua kan hanya dinilai sebagai tenaga kerja. Nah, sementara kalau kita di kampung-kampung, inilah yang kemudian membuat semakin jauh kita dari tanah leluhur, dari nilai-nilai leluhur, dan itulah yang menjadi titik awal berdirinya sekolah-sekolah adat. Kita ingin kembali mengenalkan tentang masyarakat adat kepada anak-anak muda, karena ada generasi, dan itu bahaya sekali ketika ada generasi yang terpotong, missing generation. Kalau sampai itu terjadi, maka memang itulah titik yang tidak bisa kita balik.
karena apalagi kalau yang namanya terputus antara generasi yang masih punya pengetahuan dengan generasi berikutnya dan tidak dijembatani dengan sekolah adat sebagai medium, maka itu pasti kita akan mengalami kiamat, ya, kiamat peradaban. Nah, bicara tentang dampak-dampak negatif itu nggak akan ada habis-habisnya. Saya dengar narkoba juga banyak, itu juga semua. Tapi kita tahu betul di balik narkoba itu nggak mungkin nggak ada orang kuat yang bermain. Ya, yang disebut dengan modernisasi, Indonesia ini modernisasi, bagian dari warisan modernisasi, negara modern, ya, negara modern, negara-negara setelah negara-negara masa lalu. Kita bicara tentang televisi, gadget, kan bahkan sampai di kampung-kampung sekarang sudah susah bicara, duduk-duduk ngobrol-ngobrol begini karena udah ini apa ya. Tapi ada satu yang menurut saya sangat salah, karena biasanya yang disalahkan itu kan anak-anak muda. Padahal kita harus sadari dan kita paham betul bahwa generasi berikutnya itu adalah produk dari generasi sebelumnya, ya enggak? Anak-anak itu adalah hasil produksi, hasil didikan orang-orang tuanya, hasil didikan keluarganya. Lah, bagaimana mau melarang anaknya main gadget? Mama dengan papa saja begini terus kok. Jadi terkadang anak muda itu juga mengalami, generasi muda itu juga mengalami ketidakadilan karena selalu dicap salah, selalu disalahkan, selalu menjadi kambing hitam untuk banyak hal, padahal sesungguhnya orang tuanya yang membiarkan itu terjadi. Nah, saya pikir ini yang menjadi menjadi masalah antara dua koin ini, ya, modernisasi, koin modernisasi, sisi positif dan sisi negatif, dan saya percaya bahwa kekuatan menghadapi itu harus dimulai di keluarga, ya, di rumah, gitu. Karena kita harus mengembalikan rumah sebagai keluarga, sebagai tempat pembentukan karakter yang paling penting, ya, paling utama. Bukan di sekolah, karena di sekolah itu belajar skill, belajar pengetahuan yang lain. Jadi karakter, nilai-nilai itu mestinya di rumah. Dan itu yang saya secara personal percayai sebagai salah satunya bumper yang paling kuat untuk bertahan dari tadi itu pengaruh-pengaruh negatif. Kalau urusan-urusan yang lebih besar, ya kalau di Aman kami yang urus lah itu. Pemetaan wilayah adat, media untuk masyarakat adat gitu, training skill komputer untuk ini segala macam. Saya pikir itu bisa sangat gampang karena itu bisa menjadi sangat mekanik dan tergantung resource yang kita punya. Tapi ada yang lebih serius, yaitu anak-anak muda, generasi penerus, dan itu saya pikir tempatnya memang di rumah dan di kampung-kampung untuk bisa membuat benteng pertahanan itu lebih kuat. Jadi bentengnya itu memang harus dari kampung, rumah. Ya, dari rumah dan dari kampung. Baik. Jadi ini satu kesimpulan yang saya dapatkan itu adalah untuk bertahan di era modernisasi ini itu tetap mengikuti perubahan tapi tidak melupakan asas-asas Akar, ya. kita, gitu ya. Jadi ya kita terima ada perubahan tapi beradaptasi dengan itu. Tapi bukan berarti kita juga mengikuti kayak saya juga nilai-nilai saya akan berubah gitu ya. Baiklah. Wah, luar biasa sekali Bu Luka, saya dapat banyak insight baru dan saya yakin Tribuners juga jadi lebih paham dengan masyarakat adat. Apalagi kita tahu Indonesia itu ada banyak ragam ratusan suku, adat, budaya, dan ini tuh sangat penting sekali untuk kita pahami supaya kita tetap bisa memahami identitas kita sebagai masyarakat adat. Indonesia masih kuat sekali loh, Toraja apalagi masih kuat sekali sebagai masyarakat adat. Nah, untuk menutup bincang eksklusif kita hari ini, Bu Luka, mungkin saya ingin mendengar closing statement dari Ibu tentang pesan-pesan Ibu untuk
Tribuners, untuk masyarakat Toraja yang menyaksikan kita hari ini, apa gitu? Ya. Pesan. Khusus untuk orang Toraja, ada lagu yang mengatakan bahwa meskipun saya sudah meninggalkan kampung saya, harapan saya adalah saya ingin menjadi seperti anaknya orang lain yang pulang berbakti untuk kampungnya. Jadi muiku tampi mutu tondokku, sola indok kaboroku. Asalan manarang dukana, susi anak tahu sule umpemelo tondokna. Jadi kita orang Toraja punya misi yang penting dan utama dalam hidup kita adalah berbakti kepada keluarga dan kepada kampung halaman. Bagaimana kita bisa menjaga kampung halaman kita, karena kampung halaman ini kan tidak kita peroleh dengan mudah, tapi diwarisi oleh leluhur kita yang mempertahankannya dengan perang loh, ya. Untuk Buntun Nabone dalam sejarah Toraja atau pada Tindo. Nah, generasi yang jauh lebih tua, saya pikir harus berhenti mengeluh dan menyalahkan anak-anak muda, tapi bagaimana kemudian memanggil kembali, merangkul kembali anak-anak muda untuk bisa bersama-sama meniti masa depan. Jadi, dan untuk pesan saya untuk Pemda gitu, harus betul-betul bisa mulai mengangkat pembangunan yang berdasarkan dengan akar dan kekuatan dan sumber daya yang kita punya di sini. Dan kita sangat kaya, ya, kita sangat kaya. Dan apalagi ini ya, saya lihat baliho-baliho sudah banyak. Jadi para anggota DPR, para balon-balon yang sudah banyak balihonya, para bupati-bupati, calon-calon bupati, mestinya misi membangun kampung halaman ke depan itu sudah harus berlandaskan itu. Berlandaskan apa yang kita punya, bukan apa yang datang dari luar. Mengembangkan, dan kita itu super kaya kok, sangat kaya. Baik, Tribuners, itu dia closing statement ya, pernyataan penutup dari Ibu Ruka Sumulinggi yang menyemangati kita, membuat kita jadi harus saya eksplor lebih banyak lagi ternyata ini tentang adat budaya kita ya, di Toraja. Tribuners jangan mati sebelum ke Toraja ya. Nah, ini salah satu pesan, karena banyak hal lah ya Bu, seperti yang Ibu Ruka bilang, kita ini kaya. Makanya kalau kaya kan biasanya banyak yang minati loh Bu. Iya. Jadi banyak. Tapi kekayaan kita ini kan tidur, banyak yang tidur. Belum dieksplor dan belum bisa dinikmati oleh orang lain. Tapi Tribuners, trust me, jangan mati sebelum ke Toraja. Ini undangan untuk para Tribuners, nikmatilah Toraja ya. Salah satu surga di bumi. Ya, sekeping surga di bumi. Jadi memang harus datang ke Toraja. Baik Ibu Ruka, terima kasih banyak untuk kehadirannya di Tribun Toraja. Kita benar-benar merasa, saya tadi di awal mungkin gugup, tapi saya tuh sangat menikmati pembicaraan kita. Oke, iya, makasih. Saya mendapatkan banyak insight, mendapatkan banyak pengetahuan, dan ternyata saya sebagai orang Toraja masih sedikit sekali pengetahuan saya, masih jauh dari benar-benar orang Toraja saya. Pengetahuan kan tidak seperti sumur yang tidak beralas, jadi selalu ada kesempatan untuk mengeksplor lebih dalam, lebih jauh, lebih luas, seperti sumur dan lautan gitu. Benar-benar Ibu. Dan sekali lagi terima kasih Bu, selamat Natal dan Tahun Baru. Ya, juga buat para Tribuners yang merayakan Natal dan Tahun Baru, selamat merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga. Yang mau merayakan Tahun Baru, hati-hati di jalan ya. Yang mau keluar rumah, katanya sekarang lagi cuaca ekstrim ya. Iya, cuaca ekstrim, terus juga kalau bawa kendaraan tetap hati-hati. Iya, aduh, Toraja ini. Gimana Bu, akan menutup tahun
2022? Pastinya dengan di rumah, dengan kan ibu saya, almarhum ibu saya kan masih di rumah ya. Jadi sudah menjadi tradisi kami untuk berkumpul bersama beliau. Dan karena itu ibu saya, jadi saya masih tidur dengan beliau di kamarnya. Masih. Iya. Jadi lebih banyak memang dengan keluarga ya? Iya, dengan keluarga. Ya. Baik. Nah, Tribuners, sampai di sini program bincang eksklusif kita. Sampai jumpa lagi di program bincang-bincang yang lain. Sampai jumpa Tribuners. Sampai jumpa, salam Nusantara. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.